Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Halimatus Syadiah dengan NIM 200001033. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori batasan dan kompromi Gottfredson. Oke, langsung saja. Slide selanjutnya. Nah, teori ini ditawarkan oleh Gottfredson pada tahun 2002 yang berkaitan dengan bagaimana sih aspirasi karir itu berkembang. Hal ini didasarkan pada 4 asumsi dasar. Yang pertama yaitu proses pengembangan karir dimulai pada masa kanak-kanak. Kemudian yang kedua yaitu aspirasi karir adalah upaya untuk mengimplementasikan konsep diri seseorang. Kemudian yang ketiga yaitu kepuasan karir tergantung pada sejauh mana karir kongruen dengan persepsi diri. Dan yang terakhir yaitu orang mengembangkan stereotip pekerjaan yang membimbing mereka dalam proses seleksi. Jelas sekali, asumsi tentang konsep diri ini memiliki banyak kesamaan dengan teori Super pada tahun 1990 dan pandangan Gottfredson tentang stereotip pekerjaan identik dengan Holland pada tahun 1997. Gottfredson ini berangkat dari ahli teori lain karena dia percaya konsep diri terdiri dari diri sosial dan diri psikologis, dengan yang pertama menjadi penentu aspirasi pekerjaan yang lebih penting. Kemudian diri sosial terdiri dari aspek-aspek persepsi seperti kecerdasan, status sosial, jenis kelamin. Sedangkan diri psikologis itu terdiri dari variabel-variabel seperti nilai-nilai dan variabel-variabel kepribadian. Gottfredson percaya bahwa dorongan utama memilih karir itu adalah untuk membangun identitas sosial berdasarkan pilihan. Menurut Gottfredson, pada tahun 1996, orang mengembangkan peta kognitif pekerjaan yang diatur dalam 3 dimensi, yaitu yang pertama yaitu maskulinitas atau feminitas pekerjaan, yang kedua prestasi pendudukan, dan yang ketiga yaitu bidang pekerjaan. Jadi bagi Gottfredson ini, prestasi melampaui status sosial pekerjaan dan mencakup kompleksitas intelektual atau dimensi kemampuan. Dari dimensi-dimensi ini, jenis kelamin itu yang ditugaskan untuk pekerjaan dan prestasi yang terkait dengannya adalah yang paling penting dalam proses pembuatan pilihan karir ketika individu memperkirakan sejauh mana sih mereka kompatibel dengan pekerjaan tertentu. Dalam membuat perkiraan ini, menjaga persepsi diri mereka tentang maskulinitas atau feminitas mereka adalah perhatian yang paling kuat, diikuti dalam urutan dengan melindungi status sosial mereka dan mewakili kepentingan dan kepribadian mereka. Jelas sekali, dalam pertimbangan pilihan pekerjaan potensial, aksesibilitas pekerjaan juga harus dipertimbangkan. Nah, ketika anak-anak itu tumbuh dan mengembangkan persepsi tentang diri mereka sendiri dan bidang pekerjaan, mereka mulai tuh mempersempit atau membatasi jangkauan pekerjaan mereka berdasarkan perkiraan kompatibilitas atau jenis kelamin, prestasi, dan minat, dan aksesibilitas mereka. Gottfredson itu percaya bahwa begitu persepsi diri dikembangkan dan pekerjaan itu diabaikan karena tidak sesuai dengan mereka, tidak mungkin proses itu akan dibalik kecuali beberapa jenis intervensi terjadi. Seperti orang berpengaruh yang memberitahu orang-orang muda bahwa mereka memiliki kapasitas intelektual untuk melakukan tugas yang terkait dengan memasuki pekerjaan. Nah, seringkali pilihan pekerjaan terakhir itu adalah kompromi karena remaja dan orang dewasa menyerahkan pilihan yang paling disukai demi pilihan yang lebih mudah diakses. Kompromi yaitu proses pemilihan pekerjaan yang dipandang kurang optimal dengan pandangan diri. Terjadi sebagai akibat dari banyaknya faktor, termasuk ketersediaan pekerjaan di beberapa bidang, misalnya pekerjaan artistik, dokter, model, dan lain sebagainya.
ketersediaan dan kualitas kesempatan pendidikan dan pekerjaan, dan diskriminasi. Ketika orang dipaksa untuk berkompromi, mereka memberikan pertimbangan pertama pada jenis kelamin, pertimbangan kedua yaitu prestasi, dan pertimbangan ketiga pada kepentingan. Dengan menggunakan ketiga variabel ini dan pengetahuan mereka tentang aksesibilitas karir, individu mengembangkan zona pekerjaan yang dapat diterima dalam peta kognitif mereka dari struktur pekerjaannya. Nah, contoh yang saya ambil yaitu teman saya yang menjadi model, yang mana dia memilih ini karena banyaknya faktor dan ketersediaan pekerjaan di beberapa bidang. Kemudian dia mempertimbangkan karena jenis kelamin dia perempuan, yang akhirnya memilih untuk menjadi model. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.